Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, yang dengan hikmah di balik kehidupan dan kematian agar menguji di antara kita ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Siapa yang di antara kita paling mengusahakan menggapai ridho Tuhannya? Siapa yang di antara kita yang paling cukup bekal dari bekal ketakwaannya meraih surga Allah Azza wa Jalla? Dan bekal yang paling utama adalah terhindarkannya kita dari dosa. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Yang di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan 4. Yang pertama, az-zunubu wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat. Yang kedua, su'uzzan, berburuk sangka. Sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan. Yang ketiga adalah at-tam'u fima indan nas, terlalu tamak apa yang ada di sisi manusia, terlalu memaksakan diri untuk mengambil apa yang ada di tangan manusia. Tidak, kalau manusia ingin berikan, terima. Tapi kalau kita ingin mengambil di tangan manusia, hendaknya kita bersikap zuhud, yaitu tidak mengambil sesuatu yang ada di tangan manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang ada di tangan manusia itu dicintai. Dan yang keempat adalah ifsya'us sir, yaitu mengungkap rahasia, yang dimana rahasia itu disengaja disembunyi, akan tetapi kita membukanya. Itu diantara sebab-sebab yang merusak persaudaraan. Yang kelima yang bisa merusak persaudaraan, kata Syekh, ta'amulul mali bainal ukhwati, yaitu adanya muamalah harta antara satu saudara dengan saudara yang lain. Maka dari itu kata Syekh di sini, berapa banyak ikatan yang dekat, yang melekat akan menjadi sesuatu yang bercerai-berai. Berapa banyak saudara antara satu dengan saudara yang lain ketika dia berbisnis bersama, bermuamalah bersama, berbicara tentang harta, persaudaraan pun tidak diperhatikan lagi. Dia sesama muslim, bahkan dia sekandung, bahkan sekaum, sepersusuan, tapi ketika berbicara tentang harta, berapa banyak orang-orang yang berselisih bertahun-tahun disebabkan bukan hartanya, bukan harta yang dia usahakan. Bahkan di permasalahan bisa jadi harta warisan antara dirinya dengan kakaknya, antara kakaknya dengan adiknya, yang menjadi perselisihan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah harta ini, ketika Nabi telah mengabarkan kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian kalau Allah Azza wa Jalla menaklukkan atas kalian Faris dan Rum, Persia dan Rum, Romawi pada saat itu? Maka kata Abdurrahman bin Auf, orang yang paling terkaya, salah satu orang yang terkaya di Madinah, yang bahkan kekayaannya memiliki kapak dari emas. Yang kata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah, kita akan mengatakan sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalik, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Dzalika tatanabasu thumma tatahasadu thumma tatadabaru thumma tatabaqadun.
Tapi kalau Allah membukakan kalian dunia, dengan kalian menaklukkan Persia, dengan kalian menaklukkan Romawi, itu bisa menjadi kalian saling tatanafazun, saling berlomba-lomba, saling hasad menghasad, saling belakan dan membelakangi, bahkan kalian bisa saling membenci. Bahkan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi," Nabi bersumpah, "Demi Allah, mal fakru akhsya alaikum." Saya tidak takut atas kalian ya umatku atas kemiskinan yang menimpa kalian. Walakinni akhsya alaikum an tubasatad dunya alaikum kama busitu ala man kana qablakum. Akan tetapi yang saya takutkan atas umatku, kata Nabi, adalah ketika dunia dibukakan atas kalian, kalian akan diberikan kekayaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatanafasuha. Akhirnya kalian saling berlomba-lomba, bermegah-megahan terhadap dunia. Kama tanafasu wa tuhlikakum kama ahlakakum. Akhirnya kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana umat-umat sebelumnya, sebagaimana umat-umat sebelumnya dibinasakan. Kemudian yang bisa juga merusak persaudaraan adalah kathratul mu'atabah, yaitu terlalu banyak mencela. Terlalu banyak mencela, mungkin cara ucapannya orang yang kita cela, atau makanan tetangga yang dikirim akhirnya dicela, ataukah apa saja dari kelakuan saudara kita yang kita cela. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya yang indah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama qattun in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi senang, Nabi makan. Kalau Nabi tidak senangi, Nabi tinggalkan. Bayangkan, makanan saja tidak pernah Nabi cela, apalagi manusia. Dan kemudian yang ketujuh, ayyakuna thaqilan. Seseorang terlalu memberatkan diri, terlalu menginginkan apa yang menjadi keinginannya, ataukah ada saudaranya yang menjadi haknya terlalu memaksa. Ini juga bisa menjadikan sebab yang merusak persaudaraan antara seorang dengan yang lain. Kemudian yang kedelapan, al-ananiyah, yaitu egois. Sifat egois ini juga adalah sifat yang bisa merusak persaudaraan seorang muslim antara satu dengan lainnya. Yang kesembilan, irda'ul akhi bi kulli syai' la tudrikuh, yaitu menginginkan kesempurnaan atas saudaranya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu tidak dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir adalah an-nasihatu amaman nas, menasihati manusia di depan banyak orang. Kalau saudara tak punya kesalahan, punya aib, nasihati dia dalam keadaan sendirian. Karena seorang penasehat, kalau dia tulus, bukan yang diinginkan dinasihati secara terang-terangan. Karena kata Syekh, menasihati seseorang dengan cara terang-terangan itu adalah seperti kita menodai dan menggores kehormatan seorang lain. Kalau kita ingin menasihati, apalagi pemerintah, kalau kita ingin menasihati pemerintah, jangan dengan cara begitu, dengan cara bersurat, dengan cara menggandeng tangannya. Karena disebabkan tidak ada satu orang pun yang ingin dibuka aibnya, apalagi di depan orang lain. Bisa jadi apa yang kita ucapkan adalah hak, akan tetapi cara kita dalam menasihati itu ditolak, sehingga kebaikan itu tidak cukup hanya kebaikan semata, akan tetapi metode meraih kebaikan seperti seseorang bersedekah, tapi bersedekah dengan muka masam, atau bersedekah dengan melempar, bersedekah dengan sambil mengucapkan sesuatu yang kurang bagus, maka sedekah tidak ada harganya. Sama dengan sedekah nasihat. Sedekah nasihat itu akan indah, akan mudah diterima ketika nasihat itu tulus dari hati
dan benar caranya sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nazahahu wa zana. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, sungguh dia telah menasihatinya dan memperindahnya. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa syana. Akan tetapi siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, maka sungguh dia telah menodai dan menjatuhkan kehormatannya. Ini mungkin yang bisa kita berikan karena waktu yang membatasi kita. Jika ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita seluruhnya dari sebab-sebab yang bisa merusak persaudaraan antara kita dengan lainnya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.